Bu. Ya. Berangkat, Nak? Iya, Bu. Aku mau berangkat. Sekalian aku mau pamit. Aku ada tugas di luar kota 1-2 hari ya. Hari ini banget berangkatnya? Iya, ini aku udah bawa bajunya. Jora, kamu kan belum sehat betul. Bu, tenang aja. Aku baik-baik aja kok. Ya. Ya udah, tapi kamu di sana hati-hati ya. Jangan kecapean, Ibu nggak mau ada apa-apa lagi sama kamu. Iya, Bu. Jangan lupa kabarin Ibu. Ibu maafin aku. Aku terpaksa bohong. Sebenarnya hari ini aku mau jalani pemeriksaan lanjutan dan harus nginep di rumah sakit selama beberapa hari. Tapi aku nggak mau bikin ibu khawatir. Loh, kok kamu malah bengong? Ayo berangkat, nanti kamu telat. Ya udah, aku berangkat ya, Bu. Iya, iya. Hati-hati sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Email dari Kejora. Padahal tuh aku lagi kangen sama kamu. Tapi kamu malah nggak masuk. Oke, aku izinkan. Suster, Ya, saya mau check up untuk kelanjutan kehamilan saya. atas nama siapa ya, Bu? Kejora. Baik, tunggu sebentar ya, Bu. Ya. Baik, silakan Ibu menunggu di ruang tunggu saja, Bu. Ya, makasih ya, Suster. Suster. Semoga semuanya baik-baik aja. Mumpung lewat jalan sini, aku mampir dulu deh ke restorannya Bila. Sekalian mau melepas kangen. Baik, kita ke restoran Bu Wila ya. Baik, Tuan. Dai, ini restoran baru kebakar. Kamu tahu nggak? Maaf, Tuan. Saya tidak tahu, Tuan. Kok nggak ada yang laporan ke saya? Jang! Jang! Pak Bos, Restorannya Bu Wila kebakaran. Kenapa nggak ada yang bilang ke saya? Apa yang terjadi? emang waktu itu restorannya emang kebakaran. Dan sepertinya sih, itu emang sengaja dibakar. Ujang sudah bilang sama Bu Bos untuk lapor aja ke polisi. Malah dia bilang gak mau memperpanjang masalah ini. Nggak mau memperpanjang gimana? Kalau memang Bu Wila tahu ada orang dengan sengaja membakar restorannya, seharusnya lapor aja sama polisi. Jangan takut, kan ada saya. Aduh, kok Wila juga nggak ngomong lagi. Kamu tahu siapa yang bakar restorannya? Jak, kamu jangan diam aja. Kamu cerita sama saya. Kalau memang kamu tahu siapa orangnya, ngomong. Waktu itu emang
Bu Tias datang ngancem Bu Bos. Dan Bu Tias terang-terangan menekan dan mengintimidasi Bu Bos. Jadi emang iya, Bu Tias emang ngaku sendiri bahwa dia yang membakar restoran kita. Atas nama Bu Tias saya minta maaf. Iya, Pak. Nggak ada korban jiwa? Tidak, Pak. Kamu nggak apa-apa, nggak luka-luka? Enggak, Pak. Ya. Ya udah, Ujang pulang dulu ya. Mau pulang kampung. Hah? Bye, Bos. Jang! Jang! Permisi, Non. Ada tamu yang mencari Non Alina. Siapa? Pak polisi, Non. Polisi. Iya. Pak, ada apa ya? Saudari Alina, maksud kedatangan kami ke sini ingin menyampaikan surat ini kepada Anda. Ini surat apa? Surat tuntutan dari saudari Karin, karena Anda telah melakukan kekerasan, fitnah, dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap korban. Aduh, gimana ini? Aku nggak mau di penjara. Kalau begitu kami permisi. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Sekarang jawab aja jujur ya pertanyaanku. Apa maksud dan tujuan kamu membakar restorannya Willa? Apa kamu bilang? Kamu nuduh aku sembarangan ya? Siapa yang bilang sama kamu Willa? Jawab aja pertanyaanku dengan jujur. Gimana aku mau jawab dengan jujur? Aku aja nggak tahu siapa yang ngasih tahu kamu. Pasti si Willa deh udah mau fitnah aku supaya kamu marah sama aku kan? Willa nggak fitnah kamu. Aku tahu bukan dari Willa. Aku tahu dari orang lain. Ya dari siapa? Aku nggak terima dong main dituduh-tuduh gitu aja. Ya tolong kamu jawab aja. Seperti kamu ngaku ke Willa kalau kamu yang udah bakar restorannya. Siapa sih yang bilang sama kamu kayak gitu? Aku mau tuntut dia. Justru tuntutan itu akan berbalik ke kamu, Ma. Kamu tahu nggak yang ngomong ke aku siapa? Dia adalah saksi kebakaran itu. Alina. Ma, tolong aku dong, Ma. Hah? Alina, sayang kamu kenapa? Ma, tadi polisi datang ke rumah terus aku dikasih surat tuntutan. Hah? Polisi? Udah kasih kamu surat tuntutan? Kenapa kok bisa gitu, sayang? Dari itu loh, Ma, anak si pemilik kontrakan. Waktu aku bilang aku ngasih dia pelajaran tuh, aku kelepasan dan aku benar-benar ngajar dia. Ma, tolong dong, Ma, aku nggak mau di penjara, Ma, aku takut. Aduh sayang, kok bisa? Aduh ada-ada aja deh. Ya udah gini. Mendingan kamu pulang dulu ke rumah mama ya. Jadi nanti biar mama dan papa yang beresin ya. Biar papa kamu yang beresin semuanya, oke? Oke. Udah deh mas. Nggak usah ngurusin hal-hal yang nggak penting. Lihat nih anak kita denger nggak tadi? Dia lagi ketimpa musibah. Mendingan urusin ini dulu. Ya seharusnya juga kamu jawab aja dengan jujur. Kamu tuh kenapa sih selalu nuduh aku jadi orang jahat? Kalau aku mau jahat sama kamu, aku udah tinggalin kamu dari dulu dan gak akan stay sama kamu yang udah ngehianatin aku. Ini yang selalu kamu jadikan senjata. Kamu tuh kebiasaan, tau gak? Pulang sekarang. Pulang. Alina. Mama. Sayang. Mama bakal tolongin aku kan, Ma, aku takut. Iya, kamu tenang aja. Kan pengacaranya papa yang akan membereskan ini semua. Ya, serahkan aja. Lagi pula kamu lagi ada masalah. Kenapa bukan suami kamu yang ngurus? Terus kenapa juga suami kamu gak jemput? Lalu kenapa Adit bisa nggak tahu kalau kamu dituntut? Ya aku belum cerita sama dia. Ya udah deh, Pa. Lagian kamu kenapa gitu banget sih sama anak? Emang kamu pengen Alina di penjara? Ma,
aku sekalian mau nanya sama mama sama papa, tapi kalian harus jujur ya. Nanya apa sih? Waktu aku koma, beneran Aditya nggak ngehianatin aku sama sekali. Iyalah tuh. Ma, please kalau emang itu beneran, mama ngomong aja sama aku jujur. Enggak sayang, Aditya nggak hianatin kamu. Iya, kenapa harus tanya itu terus sih? Istirahat sayang, ya. Nggak usah pikirin macam-macam. Ya udah, aku ke kamar deh. Ya. Pah, lihat kan? Alina masih aja insecure, takut ditinggalin sama Adit. Udah mendingan Wila sama Kejora nggak usah kesini dulu deh. Kamu mau nanti Kejora digodain lagi sama si Adit? Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Dit, Iya, Bu. Ibu udah bikinin minum buat kamu. Makasih ya, Bu. Ada apa, Bu? Sampai kapan kamu mau diemin Alina? Jemput dia dong. Kalau dia memang lebih nyaman tinggal di rumah orang tuanya, ya kamu tinggal aja di sana, Dit. Nanti aja ya, Bu. Adit masih butuh waktu. Sampai kapan? Kamu sebagai suami harusnya kamu punya inisiatif untuk memperbaiki pernikahan ini. Ibu mau tanya sama kamu. Kamu masih cinta sama Kejora? Bu, Adit lagi capek. Nanti kita bahas ini ya, Bu. Adit mau ke kamar. Udah dong, Bu. Jangan gitu dong mukanya. Mana senyumnya Ibu? Mana senyumnya? Masa anaknya pulang kerja capek-capek ibunya nggak senyum sih? Udah sana. Iya, Bu. Mandi, bau. Iya, bau. Dari kecil juga tahu kan baunya. Gimana sekarang kabarnya Kejora? Apa Adit dan Kejora masih berhubungan diam-diam? Sebaiknya aku telepon Bu Wila saja. Bu Yani. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Wila. Apa kabar Bu Wila? Alhamdulillah baik. Duh, saya surprise banget nih dapat telepon dari Ibu. Gimana Bu? Sebenarnya saya lagi bingung Bu Wila. Tapi saya nggak tahu mesti cerita sama siapa. Memangnya ada apa Bu? Ini tentang Adit dan Alina. Rumah tangga mereka lagi ada masalah. Sebelumnya saya minta maaf Bu Wila. Apa Adit dan Kejora masih saling berhubungan? Bu Yani, kalau soal itu saya pastikan nggak benar Bu. Karena Kejora sama Adit udah lama nggak berhubungan kok. Jadi masalah Adit dengan Alina pasti nggak ada hubungannya dengan Kejora. Maafkan saya Bu Wila. Saya nggak bermaksud apa-apa. Gimana kabar Kejora? Kejora sekarang mengandung anak Adit. Alhamdulillah, Kejora baik-baik aja Bu. Alhamdulillah. Sampaikan salam saya sama Kejora ya Bu Wila. Maaf kalau saya sudah mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya Allah, kenapa nasib anakku harus begini? Kenapa dia harus mengandung anak dari suami kakaknya sendiri? Dokter, gimana hasilnya? Ibu yang sabar ya, karena hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan kalau ibu beneran sakit kanker. Gak mungkin dok, gak mungkin dok. Dok, ini gak parah kan dok? Lumayan, karena ibu mengidap leukemia stadium 2. Dokter, saya harus gimana dok? Gimana dengan kandungan saya dok? Mau nggak mau, ibu harus melakukan kemoterapi. Dan kandungan ibu harus dikuret. Karena penyakit ini sangat berbahaya. Sangat berisiko bagi kandungan ibu. Dokter, saya nggak mau dok. Saya kan udah bilang saya nggak mau dok. Saya ingin mempertahankan anak saya dok. Itu sangat berbahaya buat ibu. Nyawa ibu bisa terancam. Ya dok, saya nggak peduli dok. Yang penting anak saya selamat dok. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama anak saya. Saya mohon dok, tolong lakukan sesuatu ya dok. Baik ibu. Yang penting saya udah kasih tahu resiko dari awal. Terima kasih ya dok. Ya sudah, sekarang ibu bisa pulang. Nanti saya akan jadwalkan untuk kemo dan pemeriksaan yang selanjutnya. Ya, makasih dok.